yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Makasih untuk waktu yang indah Kau berikan bagi kami pada hari ini, untuk sebentar kami boleh kembali belajar. Terima kasih Bapak, dan syukur untuk jiwa-jiwa yang setia yang hadir, selalu hadir. Terima kasih untuk siang hari ini. Akan melanjutkan pelajaran kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami dengan roh hikmat dan wahyu, pengertian yang baru bagi kami semuanya. Makasih untuk waktu yang indah ini. Persembahkan untuk Engkau. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Siap untuk diajar dan belajar pada hari ini. Makasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih melanjutkan bagian tentang Tritunggal. Kemarin kita sudah membahas tentang gambar, bahwa Allah menggambar dirinya dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga itulah gambar daripada Allah. Jadi cara melihat Allah yang benar adalah dengan melihat gambar yang dibuat oleh Allah, yaitu sebuah keluarga. Jadi Allah itu sebuah keluarga. Elohim, ya, itu nama keluarga. Ya, kita yang sudah menjadi anak Allah boleh pakai nama itu juga sekarang. Karena apa? Kita keluarga Allah. Makanya sekarang sudah mulai merajalela di mana-mana, banyak yang pakai marga Elohim, ya. Dimulai dari Pak Agus, mana-mana Agus Elohim, Henry Elohim, Ida Elohim, wah luar biasa nih. Ya, jangan pernah menggambarkan Allah dengan benda-benda yang diciptakan. Wah ini penghinaan besar, ya. Kalau contoh gampang, kalau Pak Agus nih saya tanya, Pak Agus, terus ini apa namanya, ada sapi itu di depan itu ya, Pak Agus, ini kayak Pak Agus ya, marah nggak? Contohnya begitu, ya. Allah digambarkan kayak lilin, gitu ya. Ini sebenarnya pelecehan, ya. Penistaan, dibawa. Ya, nah, coba belajar lebih menghargai, lebih sopan lagi menurut apa yang digambarkan oleh Allah. Ya. Nah, Allah menciptakan banyak hal. Dari ciptaannya kita bisa mengenal apa? Bukan mengenal tentang kondisi tiga pribadinya Allah itu, bukan, tapi bisa melihat kuasanya, bisa melihat kehebatannya, betul nggak? Melihat kasihnya, itu dari ciptaannya. Ya. Tapi Anda tidak boleh menggambarkan Allah melihat dari ciptaannya, nggak boleh. Ya. Tapi Allah dilihat dari sisi apa? Gambar yang dibuat, nih loh, gambar dibuat untuk menjelaskan aslinya. Ya. Kenapa Allah susah payah menggambar sesuatu, menggambar dirinya? Marilah kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita. Kata gambar kita itu kenapa mesti ada? Harusnya bilang, loh kita bikin manusia aja deh. Mau dibikin serupa gambar kayak atau enggak, nggak usah dijelasin gitu loh. Bisa enggak kira-kira? Ya, Pak Beni itu bikin sesuatu gitu, lalu nggak usah ngomong, padahal itu mirip gitu ya, bikin aja gitu. Udah nih, jadi ini buatan saya. Kenapa mesti ada keterangan ini mirip saya ya? Ini mirip saya ya, gitu ya. Nah, terus dibawa sama Henry ke Bekasi, ya lah. Henry berani ngomong karena Pak Beni yang ngomong ini mirip Pak Beni. Tahu nggak? Siapa yang belum kenal Pak Beni? Belum. Ini loh Pak Beni gitu. Kok Pak Beni begitu? Iya dia sendiri yang gambar kok. Betul nggak? Orang mau percaya atau enggak, betul nggak? Loh itu menurut keyakinan si penggambar.
menggambar itu, apalagi menggambar dirinya sendiri, betul nggak? Yang membawa si Henry ini membawa pemberita ini mungkin juga agak bingung juga. Biasanya ada jambangnya, ini kok gambarnya nggak ada jambangnya ya? Oh, pas gambar Pak Benny lagi cukur. Nah, bawa itu. Jadi cuma beda di jambang doang. Ya tahu? Kenapa? Karena sering-sering pergi ke Green Light, jadi dibabat sama tukang pangkas di sana. Nah, untung ke rumah saya nggak bawa gunting ya lah. Saya udah cukur duluan. Kalau enggak babat habis juga nih ya. Kemarin datang terlambat ya. Nah, ternyata nggak banyak orang yang melihat Allah, apalagi orang-orang perjanjian lama. Mereka tidak ada yang melihat Allah. Kalau dikatakan mereka melihat Allah, itu pun yang datang bukan Bapa, betul nggak? Tapi siapa? Tuhan Yesus. Dan itu pun nggak jelas-jelas gitu. Dia melalui satu penyamaran sehingga mereka kadang-kadang mengira itu apa? Bukan. Mengira apa? Malaikat. Betul nggak? Ya kan? Kalau dia datang dengan jelas pasti rumornya itu nggak bilang wah tadi malaikat datang itu, padahal yang datang Tuhan Yesus makan bareng sama Abraham, betul nggak? Ya, di bawah pohon itu lalu menerima persembahan dari mereka, itu Tuhan Yesus semua. Tapi mereka tidak paham, mereka mengistilahkan sebagai malaikat karena nggak gitu jelas. Nah, Musa itu nyaris melihat, betul nggak? Cuman ya, yang dilihat punggungnya. Punggung ya, itu pun direkayasa karena Musanya itu ngotot ya. Saya nggak bisa dong kalau nggak bisa lihat wajah kamu gitu ya, karena saya itu mimpin umat saya jutaan ini. Kalau nanti dia tanya Allah tuh wajahnya kayak apa, Musa itu coba ngotot gitu sama Tuhan Allah ini. Akhirnya yaudah, kalau kamu pengen lihat aku, nanti gini deh ya, kamu berdiri di balik gunung ini, nanti aku lewat di sebelah sono ya, tapi nanti aku akan tutupi dari tangannya. Allah kan panjang walaupun badannya di sono gitu ya, itu tangannya bisa di depan mata Anda begitu, paham nggak maksudnya? Jadi Anda mainan cuma anak kecil gitu ya, Anda kan lebih panjang tangan Anda gitu. Jadi walaupun jarak Anda bisa dilihat, badan Anda agak jauh gitu, tangan Anda bisa nutupin gitu. Jadi Allah yang maha besar gitu ya, Allah maha panjang gitu, bukan tangannya molor, enggak gitu. Ya itulah kuasa Allah, bisa nutupin Musa gitu. Cis gitu. Sampai akhirnya waktu Allah menampakkan mukanya begini, Musa nggak lihat. Tapi pada waktu Allah sudah lewat, betul nggak? Jadi jalan dari sana kan dia nggak bisa dilihat mukanya dari sini gitu ya. Saya gitu. Setelah dia udah lewat di sana begitu, baru dilepas nih, shit gitu. Lihat punggungnya doang. Ya, kenapa saya nggak lihat dari tadi gitu? Waktu ada tangan sih yang nutup begitu. Ya. Nah, aku akan menutupi mukamu, gitu, sehingga engkau akan hanya melihat punggungku. Jadi saya belum coba membayangin tuh gimana. Ya kira-kira begitulah. Jadi waktu dia disaruh tangannya gitu. Pas lewat pas di depan Musa tuh tetap aja nih, gitu. Setelah lewat sedikit hanya kelihatan punggungnya dilepas tuh. Baru lihat, itu Allah lewat tuh. Tapi cuma punggungnya yang kelihatan. Itu Musa ya. Jadi hal-hal yang melihat Allah Anda bisa cerita juga. Ternyata Allah melihat manusia melihat Allah di bagian situ toh. Ya. Nah, kemarin kita sudah sampai ke Tritunggal Yahweh ya. Sekarang masuk apa? Yahweh belum ya? Yahweh udah. Belum. Udah Yahweh. Yahweh sudah Pak. Sekarang Roh Kudus. Ya, kita ulang dikit nggak apa-apa tentang Yahweh ya.
Bagi orang Israel, Yesus seharusnya adalah Allah mereka. Dahulu dikenal dengan nama Yahweh, ya, dikenal dengan nama Yahweh. Pakai huruf mati semua ya, Y-H-W-H, ya, Yahweh. Next ya. Nah, siapakah yang berbicara kepada Abraham dan menyuruhnya keluar dari Ur Kasdim? Ia adalah Yahweh atau Yesus itu. Jadi orang-orang yang berpaham tentang peta zaman bahwa zaman perjanjian lama itu adalah zaman Allah Bapa, mereka akan kebingungan dengan kondisi yang sebenarnya. Ternyata yang muncul pada waktu zaman nabi-nabi itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi peta zamannya agak kebalik sedikit. Sebenarnya masa kerja Yesus itu kapan? Sejak dia dikeluarkan dari mulut bapaknya dan diberi nama Firman itu, lalu Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah di sana, lalu Firman itu mulai menjadikan segala sesuatu. Terus Firman itu bekerja, tidak pernah berhenti si Firman ini. Sampai akhirnya Firman bersama dengan Bapa dan Roh Kudus rapat, ngadain meeting untuk membuat manusia, ya, yang akan ditaruh di Taman Eden. Untuk apa? Supaya bersentuhan dengan Lucifer, ya, yang ada di muka bumi ini. Nah, setelah itu manusia diganyang sama si Lucifer, betul nggak? Yesus diturun-turun untuk apa? Menebus. Tapi sebelumnya sebenarnya Allah ingin membenahi dulu benih yang rusak tadi kan. Nah, dari Adam itu sebenarnya yang mendidik Adam siapa? Yang tiap hari sejuk itu datang ke Taman Eden itu siapa? Yahweh juga, Tuhan Yesus juga. Jadi yang naik turun dari surga ke bumi itu Tuhan Yesus, ya. Kosnya berapa nggak ngerti. Banget ya. Nah, terus akhirnya ya Adam ini kan udah gak bisa diandalkan lagi. Lalu Allah udah mulai bosen nih. Dia bilang, aku nyesel buat manusia. Maksudnya si Adam, betul nggak? Yang dibilang manusia itu kan Adam. Aku mau musnahkan aja manusia ini dan keturunannya. Di keturunan Adam itu mau dibasmi habis. Ya, dengan apa? Air bah. Aku akan turunkan air bah. Tapi dilihat ada satu keluarga. Kayaknya ini masih bisa diandalkan. Keluarga Nuh. Ya, akhirnya Nuh dipisahkan. Dibaptis itu dipisahkan. Dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Diselamatkan dengan cara apa? Nuh diselamatkan dengan cara apa? Air bah. Dengan apa? Air bah. Dia diselamatkan dengan cara air bah. Ya. Oke. Dengan cara Allah menyelamatkan dengan air bah, betul nggak ya? Tapi bagaimana Nuh diselamatkan? Karena dia membuat bahtera. Apa gunanya bahtera bagi Nuh? Apa hubungannya dengan keselamatan? Bukan. Bahtera itu ketaatan sebenarnya bagi Nuh. Disuruh membuat sesuatu mission impossible, ya, bikin bahtera di atas gunung, itu aneh, betul nggak? Tapi dilakuin juga, betul nggak? Nah, kalau firman agak aneh dalam hidup Anda, nggak usah nanya, lakuin aja. Masa bikin perahu di atas gunung, nggak ada hujan lagi, betul nggak? Untuk apa? Ya, tapi kalau Tuhan yang nyuruh, ya, lakuin aja, ngerti nggak ngerti. Nanti ujung-ujungnya pasti ngerti, betul nggak? Nah, berapa tahun ngertinya? 100 tahun. 100 tahun, bayangin. Ya kadang-kadang Anda nggak ngerti 3 hari aja kabur, betul nggak? Nah, tapi Nuh hebat juga ya, 100 tahun dia tetap bertahan, tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu
yang tak pernah habis di hidupku. Nah, orang-orang taat itu harus setia. Setia itu pasti enggak. Setia itu pasti mati. Loh, bukan sahabat saya bilang, setia itu pasti mati. Kalau Anda tidak mati, tidak setia. Betul enggak? Orang setia harus mati. Mati apanya? Keinginannya. Ya kan? Hanya mengikuti keinginan dia, baru Anda bisa setia. Kalau Anda masih punya keinginan sendiri, tarik ulur dengan Tuhan. Betul enggak? Lama-lama jadi Kristen apa? Yoyo. Kalau sekarang aneh juga, Pak Yoyo bukan begini, bisa muter gitu ya. Ada juga. Pak Yoyo bisa aneh. Dulu saya cuma bisanya begini deh. Gitu ya. Gitu. Kalau udah begini kena kepala saya. Kalau enggak kena kepalanya di belakang saya. Tapi orang aneh juga ya, bisa begini mas, gini-gini sini. Hebat, yoyonya diputar-putar. Sama Tuhan naik turun. Walaupun lewat jalan tol seperti itu. Oke, jadi Tuhan Yesuslah yang menemui mereka semuanya. Jadi para pemaham Alkitab yang selalu bilang perjanjian lama itu masanya Allah Bapa, mereka akan kebingungan. Kenapa? Ternyata yang kerja bukan Bapak. Yang kerja siapa? Tuhan Yesus. Sampai kapan Tuhan Yesus bekerja? Mulai dari dilahirkan dari mulutnya Allah Bapa itu, pada hari ini aku meranakkan anakku, sampai satu hari dia ada di atas kayu salib, lalu dia bilang apa? It's finished. It's finished. Wis rampung, sampun rampung, sudah selesai, sudah nunggak, parantos, finish, betul nggak? Sudah selesai, apanya? Pekerjaannya sudah selesai, atau enggak? Lalu sampai dia akhirnya dibawa ke alam maut untuk apa? Memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil tawan-tawanan mereka. Ya, jadi pekerjaannya sudah selesai, sehingga dia bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Apa itu? Jalan Kebenaran. Jalan pendamaian. Jalan pendamaian melalui Darah. Tahu nggak? Kalau dia belum mati, belum ada darahnya, belum selesai, dia nggak bisa kasih apa-apa ke Anda. Tapi kalau dia sudah mati, dia bisa kasih. Yang pertama dikasih siapa? Orang-orang yang mati zamannya Nuh dulu. Ini darah, gentong-gentongan dulu. Ya, siapa mau mandi di sini? Tak kudusin dengan darahku ini. Ya, banyak yang terima Tuhan Yesus di alam roh itu, di hadis, sehingga banyak yang bertobat. Karena pada waktu Yesus keluar bangkit, dia nggak mau dijamah oleh Maria Magdalena. Dia katakan, jangan jamah aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa untuk membawa darahku dan tawanan-tawanan, salah satunya. Jadi ada tawanan-tawanan yang dievakuasi dari Hades, dibawa naik. Ya, jadi sudah ada keselamatan di kalangan dunia orang mati zamannya Yesus itu. Tawanan apa yang dibawa oleh Yesus? Naik ke sana. Ingat, di Hades itu ada dua, ya, tahanan dan tawanan. Kalau tahanan itu miliknya iblis, tawanan itu adalah orang yang kalah perang. Perang apa? Iman. Perang dalam iman ketaatan. Karena orang-orang perjanjian lama, mereka bersaing atau harus taat di bawah plafon, di bawah covering hukum Taurat. Pak, berarti yang tahanan itu
nggak diberitakan Injil, cuman yang diberitakan Injil itu untuk tawanan doang. Ya, dia memberitakan Injil kepada tawanan-tawanan. Ya, tawanan. Karena solusinya kamu sudah berjuang dulu dengan Taurat, kamu kalah. Sekarang kamu mau nggak aku tebus? Percaya aja, nggak usah berjuang. Ya, berarti aku. tahanannya itu udah nggak Kan dimiliki sama iblis, diprotek sama dia. Oh. Ya, dia dengar, tapi kayaknya tidak merespon. Karena apa? Dia sudah dikuasai, tuh enggak? Udah jadi anteknya. Jadi orang-orang yang menjadi paranormal atau apa yang zaman dulu namanya tukang pemanggil apa? Ahli nujum, gitu. Ya, pokoknya orang-orang menggunakan jasa mereka, berarti sudah dapat makan dari iblis, itu enggak? Nah, dia akhirnya ditagih, ya kamu jadi pengikutku, udah enggak? Nah, itu sudah menjadi tahanannya dia, ya tahanan. Tapi kalau tawanan itu tidak, mereka sebenarnya tidak percaya dengan hal itu, cuma tidak mampu melakukan 100% hukum Taurat itu loh. Hukum Taurat kan ada 10 ya. Kalau bisa melakukan 9, yang satu gagal, batal. Apalagi cuma bisa 1, gagal 9, lebih batal lagi, betul nggak? Ya, bisa 9 aja atau 9,5 deh, gitu ya. Maksudnya apa? Kurang 1 aja gitu. Apa mungkin? Yang paling susah itu mungkin. Yang ada 2 hukumnya itu, yang nomor 2 itu ya. Jangan membuat dan jangan menyembah. Anda tidak menyembah, tapi Anda membuat, lah itu setengah. 9,5. Aku kan nggak membuat, aku kan nggak menyembah, aku kan cuma buat doang, buatin yang nyembah loh, sama aja dosanya, batal semuanya. Dan menyimpan juga sama. Iya, yang menyimpan sama juga, nyimpan lama-lama atau enggak bisa menyembah. Jadi ini benih maksudnya. Jadi surga itu lebih teliti, dia tidak lihat kejadiannya atau dampak akhirnya tidak. Dimulai ada unsur benihnya aja itu sudah dianggap salah. Enggak, Anda memulai start berpikir yang salah aja sudah dianggap salah oleh Tuhan. Iblis pada waktu dilempar ke bumi, dia sudah kudeta belum? Sudah melakukan aksi demo 4 November belum? Si iblis belum, dia tuh baru mikir, betul nggak? Baru mikir, dia belum mengerahkan sepertiga pasukan malaikat itu. Yuk kita rame-rame gitu loh, di hadapan Allah Bapa gitu ya. Turun, biar Lucifer yang naik gitu ya. Gitu. Enggak, belum sampai begitu. Ya, baru mikir. Karena apa? Dibujuk sama si Abaddon kan? Waktu Lucifer bilang apa? Kok gak ada orang yang bilang kamu bagus tadi mungkin ujiannya tadi, kamu bagus tadi main musiknya tadi, ya waktu nyembahnya naik loh, sampai naik plafon juga, gitu ya. Oh gitu ya, wah gitu ya. Ada kalau enggak gitu tanya, tadi gimana tadi? Saya nyembah gimana tadi? Gitu. Ada orang begitu juga nih. Itu sebenarnya haus pujian, itu bahaya, ya. Itu bahaya. Itu nanti kalau ketemu Abaddon, pasti bunyinya sama. Kalau kamu pengen orang itu mengagumi kamu, kamu jangan duduk di situ, duduklah di sono. Jadi rasa ingin dihargai, dihormati, ya toh, disanjung, ya toh, itu muncul di hatinya Lucifer. Lalu sama Abaddon bilang, kalau kamu mau disanjung, mau dihargai, jangan duduk di sini. Karena segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Dia yang duduk di atas tahta, itu bunyinya, betul nggak? Ayatnya kan begitu, betul nggak? Bagi Dia yang duduk di atas tahta itu yang layak untuk terima pujian penyembahan. Jadi yang nggak duduk di sana nggak layak terima. Walaupun kamu sehebat kayak apapun juga, kalau kamu duduk di tempat itu, kamu nggak dapat pujian. Karena hukumnya di alam roh itu, di waktu itu, yang boleh dipuji itu yang hanya duduk di sono itu, di
hampir itu loh, di tahta itu. Jadi di luar tahta itu nggak boleh dipuji. Betul nggak? Jadi makhluk-makhluk yang lain itu bukan nggak tahu terima kasih, nggak tahu memuji, bukan. Memang rule-nya begitu. Paham nggak maksudnya? Anda jangan memikir, memang aneh juga sih. Mau ada orang hebat kayak begitu, kenapa nggak disalami? Hebat tadi begitu. Betul nggak? Ngerti nggak maksud saya? Kalau Anda lihat ada orang berhasil, Anda salami tepuk hanya memberikan selamat aja, bolehlah. Tapi di surga itu nggak ada begitu. Aturannya cuma satu. Bagi dia yang layak terima pujian, yang duduk di situ itu, yang lain itu nggak layak. Makanya nggak ada pujian sesama, itu nggak ada. Loh, si Lucifer kok mikirnya tuh? Mikir pengen dipuji. Saya kan udah melakukan ini, saya udah melakukan itu. Bilang kan terima kasih gitu loh. Orang kok nggak tahu terima kasih. Udah ya, menuntut, betul nggak? Nah, itu salah satu sifatnya. Nanti Anda dideketin Abaddon. Kalau kamu mau dihargai, duduklah di situ, berontaklah, kudetalah, baru mikir bener juga ya. Jadi dia mengamini omongannya sih Abaddon itu langsung bener juga lah, sering. Kinclong, enggak, ada garis begini hitam, sering. Bener juga ya idemu. Jadi setuju dengan ide provokator itu langsung ada garis di alam baru. Sering. Nah, semua kan transparan di sana. Allah Bapak lihat, loh, kenapa itu di otaknya Lucifer loh? Kok ada garis begini? Sering. Baru garis doang nih. Turunin ke bumi, belum sempat kudeta itu, ya. Nah, jadi Yesus bekerja sampai dari awal sebenarnya, sampai akhirnya dia mati ya di kayu salib. Itu akhir daripada pekerjaan dia. Ya, dia sudah selesai masa tugasnya. Jadi cukup lama sekali dari dunia kekekalan. Sampai dunia nyata aja sudah berapa tahun loh? Dari Adam sampai sekarang itu udah 6.000 tahun. Itu Yesus bekerja. Ya, Allah Bapa ngapain? Allah Bapa tak pernah lakukan apa-apa kecuali melahirkan Yesus. Setelah itu dia mendelegasikan tugasnya kepada si anak ini. Di bawah kontrolnya Allah Bapa ini si anak selalu melapor. Ya lah. Karena si anak itu tahu diri, ya, dia respect, walaupun bapaknya tidak bawel itu, gak gitu, enggak, ya, tapi si anak itu ngerti, kalau dia sudah melakukan sesuatu, dia coba laporin ke bapaknya, ya, gimana Pak ini, mobil-mobilan udah jadi ini dari kulit jeruk ini, ya, gimana nih? Bagus, bapaknya lo gitu. Ada banyak lonjong. Saya ingat dulu ya, kecil lo jeruk Bali itu, ya sering ini apa? Wah itu dapat 1-2 jeruk itu pasti satu mobil, betul nggak? Mobil-mobilan, betul nggak? Lalu dirangkai. Jadi mau cara ngupas jeruknya nggak boleh ini, dia tahu anaknya suka bikin mobil-mobilan dari jeruk, jadi dia belahnya itu kira-kira. Nah, dia bikin bahan materinya. Nah, lalu ditaruh di situ. Saya sikat itu. Saya nggak makan jeruknya, saya makan kulitnya. Ya, bukan saya suka kulit untuk dimakannya enggak. Saya lebih fokus kepada kulitnya daripada pada jeruknya. Kenapa? Saya pengen bikin mainan loh. Ya, mobil-mobilan dari kulit jeruk gitu ya. Tak jadi tunjukin ke bapak saya. Gimana nih, bagus nggak? Walaupun jelek setengah mati, bapaknya bilang apa? Bagus. Itu bapak yang baik. Wah, anak. Iya, bapakku yang baik seperti itu ya. Nah, Yesus pun dia gitu. Gimana Pak? Bikin begini. Oh bagus ya. Nah, kenapa Yesus
pekerjaannya luar biasa. Karena dia belum melakukan segala sesuatu, dia ciptain apa dulu? Hikmat. Jadi sebelum dia lakukan banyak hal, dia cerdik kali. Dia ciptakan hikmat. Dia mengerti segala sesuatu, ya. Akhirnya dia bisa lakukan sesuatu yang tepat seperti apa yang Bapak mau. Itu yang terjadi dalam diri Yesus, ya. Lah, siapa yang bicara di depan, di tengah kepada Musa itu, di tengah semak belukar yang terbakar di tanah Midian itu? Dalam Keluaran 3 ayat 1, ya, next. Dan 22 dipakai kata Tuhan Yahweh dan Allah Elohim berganti-ganti. Ya. Kita lihat dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 4, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi di sini kayak seolah-olah ada dua pribadi yang ngomong bergantian gitu ya. Ya. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, memang ini ada berita tentang bagaimana Musa disuruh menyampaikan kepada orang Israel. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, yang ngomong aku adalah aku itu sebenarnya Yahweh. Tapi Yahweh itu sedang mewakili kondisi daripada Eloah, gitu loh. Ya. Kenapa? Yahweh ini berani mengatasnamakan dirinya sebagai Eloah. Kenapa? Karena dia representatif. Allah telah mendelegasikan sesuatu kepada dia. Jadi dia nggak salah kalau dia mengaku dirinya Allah Bapa. Tapi bukan berarti dia Eloah, bukan. Ya, dia hanya menjawab pertanyaan Musa. Musa tanya, siapakah orang itu? Allah, Eloah. Aku adalah aku, betul nggak? Eloah adalah Eloah. Padahal yang jawabnya apa? Yesus. Yahweh. Nah, jadi ayat ini sedikit tajuk, ya. Kalau Anda tidak paham tentang Tritunggal yang benar, banyak orang nggak paham di situ. Ya, terus ketika Yesus atau Yahweh berada di dunia, Ia disertai Allah Bapa, memperkenalkan Bapa kepada manusia, berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani dengan ketakutan yang besar, berseru di kayu salib ketika ditinggalkan Bapa atau Eloah. Ya, nah baca ayatnya dulu. Markus 15:34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Gimana? Eloi, 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 lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, satu hari terus ada mau Natal itu kan ada drama, gitu ya. Lalu orang latihan, terus ada yang jadi Tuhan Yesus ya. Benar-benar tuh disuruh naik ke atas kayu begitu, cuma nggak dipaku, cuma diikat gitu, terus bawahnya dikasih tatakan gitu ya, supaya kuat dia bisa berdiri gitu, lama gitu. Lalu udah diikat di atas begitu, ketancepin kan, semua kan di bawahnya, dia di atas itu yang berperan bagi Yesus yang disalib itu. Nah, lalu yang di bawah ini mungkin kenapa begini? Dia lagi diskusi, dia lupa yang satu tuh di situ udah berjam-jam gitu ya. Berjam-jam gitu. Akhirnya dia nggak tahan, dia bilang gitu. Kalau di skenario nya kan dia bilang Eloi, Eloi lama sabatani. Dia akhirnya ganti, woi, ini lama banget. Semua temennya kaget. Teksnya nggak begitu. Eloi, Eloi lama sabatani. Iya betul itu. Tapi kamu bikin saya lama banget di sini. Oi, ini lama banget. Jadi Eloi kan oi gitu. Ini lama banget gitu. Capek di sini gitu ya. Yesus bukan pegel di atas tuh, bukan, dia ngomong begitu.
Maksud saya gitu. Saya mulai membayangkan juga. Bayangin, Yesus dari jam berapa itu? 9. Waktu salib mulai diangkat itu jam berapa? 9. Ya, sampai jam berapa? 3 sore. 10, 11, 6 jam. 6 jam, betul nggak? Nah itu rumah saya itu baru 2 jam udah, woi ini lama banget gitu ya. Yesus bukan ngomong begitu, gitu. Tapi dia bertahan itu 6 jam. Ya itu kondisinya udah lemah sekali, karena apa? Semalam-malaman itu udah jadi bulan-bulanan dengan dihajar itu darah udah mengalir kemana-mana, tenaga udah habis, karena dia pernah sampai aus terus dikasih itu apa? Anggur dan asam itu, cuka itu, wah itu berarti muntah gitu, nggak tahan tuh. Banyak hal yang tergantung di sana. Mungkin udah lemes juga, mau ngomong juga nggak ngerti, ya. Nah, jadi Eloi Eloi lama sabatani, yang berarti Allah Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Nah, kita lihat ayat ini menunjukkan selama Yesus di muka bumi, selama ini dari dia dilahirkan sampai pekerjaannya terakhir, hidupnya selalu di nah, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Amin. Ini bukti penyertaannya, ketergantungan Yesus dengan Bapaknya. Dia tidak terpisah dengan Bapaknya dalam keadaan apapun juga. Ya, dia selalu menyatu dengan Bapaknya. Pada waktu Bapaknya meninggalkan, berpaling meninggalkan dia nggak tahan. Dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya, artinya apa? Penderitaan apapun juga boleh menimpa diriku, asal engkau tidak tinggalin aku. Betul nggak? Nah, orang Kristen lebih kebalik, betul nggak? Lebih baik aku meninggalkan kamu daripada saya menderita. Padahal kau nyanyi, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jatuh, wih, lari kabur, betul nggak? Lagunya apa tuh Pak kalau jatuh? Ya. Aku tak sanggup lagi, lagunya itu. Menerima kenyataan ini, lagunya begitu. Tapi orang di dalam Tuhan lagunya beda. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, betul nggak? Nah, jangan nyanyi aku tak sanggup lagi. Ya, nah karena apa? Ada Tuhan di dalam diri Anda. Amin. Nah, ya, Yesus selalu bergantung pada Bapaknya. Terus setelah Yesus membayar semua dosa manusia di kayu salib, ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menantikan saat musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, ini posisi Yesus sekarang. Setelah Yesus turun ke dunia orang mati, sekarang dia dikatrol oleh Bapaknya. Jadi yang mengangkat Yesus dari dunia orang mati itu siapa? Dia tidak bangkit sendiri. Dia dibangkitkan. Ya, yang naikin siapa? Allah Bapa. Dia juga nggak naik sendiri. Dikatrol, istilah saya itu dikatrol, dibangkitkan lalu dikatrol, dibawa naik kemana? Firdaus. Kok Firdaus? Kata Allah. Tempat Yesus bukan Firdaus lah. Surga. Ya, Ibrani 10:12 baca dulu. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan Allah itu bukan Firdaus. Firdaus itu apa?
ruang tunggu, Pangkuan Abraham. pangkuan Abraham, tempat ngumpulnya orang-orang yang mati di dalam Tuhan, tempat orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Di sana semua namanya Lazarus. Jadi yang di taman yang di Tirmidhan itu siapa? Lazarus. Lalu yang di hati itu siapa? Orang kaya. Orang kaya. Yang kaya melotot. Orang kaya itu nggak punya nama. Si miskin itu punya nama. Namanya Lazarus. Lazarus itu artinya yang ditolong oleh Tuhan. Orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, mereka yang boleh tinggal di Firdaus. Yang tidak ditolong oleh Tuhan, go to hell, di Hades. Ya, wow, icip-icip. Jadi kalau neraka itu mungkin suhunya 100 derajat, itu baru berapa? 50. Wah, gua nyampe, itu paling cuma baru 15% dari itu. Itu aja udah gemeter ya. Nah, apalagi nanti yang benar-benar neraka itu. Nah, dari tempat Yesus itu di sebelah kanan Allah Bapa. Kemarin ada satu perdebatan begini. Ada seorang hamba Tuhan, ya, saya ngerti maksudnya. Dia bilang begini, Yesus itu tidak lagi ada di dalam hatimu. Menjadi perdebatan. Lalu saya kan undang Yesus, masa Yesus tidak masuk dalam hati? Enggak. Yesus tidak tinggal di hati. Yesus tinggal di surga. Tapi dia jelasinnya kurang komplit, sehingga membingungkan. Nah, salah satu orang ini pulang dari acara itu tanya sama saya, Gideon, benarkah Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati manusia? Saya bertanya itu saya kaget dan curiga. Nah, karena saya orang pengajar, jadi saya mengerti, memahami kondisinya. Lalu saya tanya, maksud lu? Gitu ya. Maksud kamu apa? Iya, tadi ada pendeta bilang Tuhan Yesus tidak lagi ada di dalam hati. Konteksnya di mana dulu nih? Saya bilang itu. Saya juga setuju tentang itu, tapi pengertiannya apa dulu? Coba jelasin. Kata pendeta itu apa? Iya, dia itu sejak setelah dia mati, ya, dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau dia di sana, masa dia di hati juga? Aneh kan Pak? Nah, saya bilang, ya itu betul. Loh kok betul Pak? Ya benar. Loh kok nggak betul? Ya benar, saya bilang gitu. Nah, memang kenyataannya begitu, saya bilang begitu. Loh, tapi yang kita undang itu kan Tuhan Yesus. Betul. Tapi diwakili Roh Kudus sekarang. Yang tinggal di hatimu sekarang siapa? Roh Kudus, bukan Tuhan Yesus. Loh kok bisa begitu? Ada perjanjiannya kok. Jangan gelisah dengan sedih hatimu. Aku akan memintakan kepada Bapak penolong yang lain untuk menggantikan posisi kehadiranku di muka bumi ini, yaitu Roh penolong, Roh penghibur itu yang akan tinggal diam di dalam kamu. Betul nggak? Selama-lamanya. Loh, yang tinggal diam di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Dari ayat itu dong kita bisa lihat. Jadi sekarang yang ada dalam hatimu siapa? Roh Kudus. Tuhan Yesusnya di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi secara iman Anda boleh ngomong, Tuhan Yesus, Engkau yang ada di dalam hatiku. Allah Bapa, Engkau yang ada di dalam hatiku. Roh Kudus yang memang benar-benar di dalam hatiku. Gak usah iman, karena apa itu? Itu kenyataan, betul nggak? Tapi yang perlu dengan iman itu Tuhan Yesus dan Allah Bapa, karena yang dua ini adanya di sono. Roh Kudus itu yang ada di dalam hatimu. Amin. Nah, kalau secara iman Anda boleh bilang Tuhan Yesus di mana? Di hati, boleh. Ya. Tapi Tuhan Yesus sekarang posisinya ada di mana? Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan Allah Bapa. Ingat,
Ya, cara menjelaskan nanti kalau Anda mulai mengajar atau berkhotbah di mana saja, jangan setengah-setengah, bikin bingung orang, betul nggak? Nah, untuk ketemu ada yang bisa jawab. Coba kalau ketemunya yang tidak ngerti tunggal seperti itu, ya, dia bilang apa? Itu pendeta sesuatu, betul gitu ya? Lo ada bingung. Nah, kadang-kadang kita ini jadi korban orang-orang yang bertanya kepada orang yang nggak ngerti. Itu yang saya pelajari begitu. Kita membahas suatu hal tentang alam roh, lalu orang dengerin apa yang kita sampaikan, pelajaran ini. Mereka nggak gitu paham, lalu pergi cari, ya namanya dalam tanda kutip mungkin hamba Tuhan pendeta juga, betul nggak? Tapi pendeta hamba Tuhan itu belum memahami tentang pengertian apa yang kita bahas, karena dia tidak mengerti. Akhirnya dia cuma bilang apa? Ada-ada aja itu, betul nggak? Jangan-jangan itu sesat, betul nggak? Loh, karena yang ngomong itu pendeta, ya kan bilang balik menyerang kita. Kamu sesat ya, bilang gitu. Nah, itu sering kesalahpahaman ada di situ. Makanya saya ingatkan, you know, kalau Anda mulai menjelaskan, ya, memberitakan sesuatu, jangan setengah-setengah, tuntaskan. Ya, kira-kira Anda punya waktu nggak untuk membahas itu? Maksudnya ini waktu di setengah jam. Saya bisa tuntas nggak ngomong tentang perkara ini? Jangan ditunda. Kalau Anda tunda, Anda hilang, dia ketemu orang lain, dia ngomong ke orang lain yang nggak paham, akan apa? Menghakimi kita. Ya, ujung-ujungnya besok ketemu dengan Anda bilang, nyinyir, susah tuh, udah nggak kasih bubur, nggak kasih ketoprak, susah tuh. Contoh aja, wow gitu. Ya itu terlalu panjang itunya. Itu dari bicara tentang 7 roh Allah, nanti ada penjelasan sendiri. Tapi saya mau bicara tentang 3 dulu ya. Nah gini, kadang-kadang sub-subnya ini kita ngomong di konteks apa sih? Tritunggal kan. Nah, saya tidak ngomong tentang 7 roh Allahnya dulu gitu. Sifat Allahnya tidak. Nanti kita lebih bahas tentang pribadinya, tentang 7 roh Allah Bapa, 7 roh Tuhan Yesus, gitu, paham aja. Nah, kayak begini kalau kita aduk begitu, benar sebenarnya. Cuman orang kan step by step itu nggak dijelaskan, langsung di global seperti begitu, dia nggak dapat pengertiannya. Ya, dalam komunitas ini kita memang harus, nah kalau perkara begini, ya kita mending berhenti di membahas tentang begini, bahan lanjutin berikutnya nggak masalah, betul nggak? Tapi pengertian ini harus Anda dapat juga, ya. Tapi memahami sulit ini antara Roh Kudus dengan Tuhan Yesus ini kan ada perjanjiannya. Jangan gelisah, sebentar lagi aku akan pergi kepada Bapa, aku balik pulang kampung. Karena masa kerjaku sudah selesai. Tapi aku tidak membiarkan kamu sendiri di sini pakai yatim dan penatu, piatu gitu ya. Penatu, yatim piatu, gitu. Tapi aku akan memberikan kamu penolong yang lain. Aku kasih mami, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal di antara kamu untuk beserta kamu di dalam kamu. Ya, itu janjinya seperti itu. Nah, tentang Yesusnya, ya kembali pada pokoknya. Sekarang Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain dia di sana? Nah, ini persoalannya. Baca ini, melototin saya. Ngapain dia di sana? Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, 13. Dan sekarang ia hanya menanti-nantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi Yesus itu sekarang di sana nganggur. Loh, kok belum? Dia nganggur. Loh, nggak kerja itu apa? Nganggur. Iyalah.
kan sudah selesai pekerjaannya. Sekarang dia hanya menantikan. Kata menantikan itu nunggu. Nah, kayak Anda lagi order bubur gitu loh. Bu, bubur. Masa Anda terus bubur masak sendiri gitu ya? Enggak, tunggu aja. Orangnya aduk, kasih bawang-bawang gitu. Nih, gitu ya. Tuh ingat tuh yang lagi di jalan tuh panggil juga. Gitu dong. Lagi pinggir jalan dari panggil. Woi. Ya, contoh menanti-nantikan ya saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Musuhnya siapa? Yesus punya musuh. Nah, bingung deh. Musuhnya siapa? Baca lagi. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Kakinya siapa? Musuh siapa? Kok Bapak sih? Nyanya. Siapa nih? Sekali lagi, sampai mudeng. Dan sekarang ia itu siapa? Siapa? Hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi ayat ini bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Jadi musuhnya siapa? Ditaruh di bawah kakinya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya musuh? Usil banget sih ya, punya musuh gitu. Bingung nih. Tuhan Yesus punya musuh? Sebenarnya nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa mesti ditaklukkan? Gimana sih? Kenapa Anda bisa ngomong Tuhan Yesus nggak punya musuh? Dasarnya apa coba? Tuh, Pak Beni mau ngomong dulu tentang musuh nih. Nah, coba Pak Beni, jelasin Pak Beni. Gimana nih? Kok Yesus punya musuh gitu? Kemudian dia mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan aku. Sejak Aman Eden itu, betul nggak? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya dari keturunan perempuan. Jadi yang ciptakan musuh ya. Nah, ini sekarang Allah Pak, aku akan mengadakan permusuhan. Musuhnya siapa? Ditaklukkan di bawah kakinya siapa? Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan. Makanya di Kaisar dia bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi manusia itu jadi objek, jadi alat aja. Sebenarnya di dalam diri manusia tidak ada kejahatan. Tidak ada kejahatan. Nah, konteksnya di sini. Yesus sekarang kan diem saja nih, betul nggak? Sampai dia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya, jadi kakinya Yesus itu gantung gitu. Betul nggak ya? Ya loh, nanti sampai di bawahnya itu penuh gitu ya. Semua makhluk-makhluk yang ditaklukkan, ya, ditaklukkan. Sebenarnya itu orang-orang yang pasti, orang-orang yang diperdamaikan ya. Ya, jadi darah Tuhan Yesus itu kan membuat jalan perdamaian, memperdamaikan manusia-manusia yang
sudah berseberangan dengan Allah Bapa ini, betul nggak? Untuk dikembalikan kepada siapa? Yang mau berdamai siapa? Jalan damainya siapa? Nah, jadi yang punya persoalan siapa? Yang mau berdamai dong? Yang mau berdamai. Jadi musuhnya siapa? Nah, yang berdamai itu yang punya musuh. Allah Bapa mau berdamai dengan melalui dengan nanti ditaruhnya di bawah kakinya Yesus, ya. Nggak bingung ya? Nggak. Udah, lanjut kalau nggak bingung. Iya. Yesus itu hanya sarananya, ya, darahnya. Yesus itu sarananya yang diperes keluar darah itu. Ya. Apa? Ada di bumi. Nanti Roh Kudus bersama-sama dengan orang kudus akan naik raja. Ya. Ya. Jadi Roh Kudus sekarang ada di muka bumi ini. Nah sekarang. Yang terakhir ini apa? Yesus enggak. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya nyanyi Bapak. Ya. Bapak. Ya nyanyi Bapak. Bukan yang nyanyi. Aku suka nyanyi Bapak. Akan dijadikan tumpuan kakinya, tidak lagi. Ya. Nah, Anda coba di buku Anda itu tulis gede kecil gitu, Bapak. Terus ini ya Yesus. Jadi Anda bisa membedakan waktu mengajar nanti ya. Nah terus next ya. Yang menaklukkan musuh-musuhnya ke bawah kaki Tuhan Yesus adalah Allah Bapa yang bekerja dengan Roh Kudusnya yang ditaruh di dalam diri orang percaya. Dari ayat ini penganut doktrin Tritunggal yang berusaha menyatukan Yesus dengan Allah Bapa itu menjadi bingung. Siapa yang menaklukkan diri di bawah siapa? Ya. 1 Korintus 15 ayat 27 sampai 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, kaki Kristus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Ya. Jadi urutannya, ya, Allah Bapa menaklukkan musuhnya di bawah kaki Kristus. Tapi yang menaklukkan ini tidak takluk di bawah kakinya Kristus. Jadi dia masih ada di atasnya Yesus, masih ada, betul nggak? Ada Allah Bapa. Setelah yang musuh-musuhnya semua sudah ditaklukkan ini, sekarang Yesus dengan menyatu dengan yang ditaklukkan itu, betul nggak? Sekarang menaklukkan dirinya kepada Bapaknya, supaya apa? Allah Bapa menjadi semua di dalam semua. Ya. Nah, Pak, yang berarti maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia di situ Bapak, ya, Bapak di bawah Bapak, ya. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah Bapa menjadi semua di dalam semua. Jadi dalam proses penaklukan di bawah kaki Yesus itu yang bekerja adalah Allah Bapa. Allah Bapa yang membantu Yesus untuk menaklukkan. Enggak, Tuhan Yesus enggak kerja sama sekali. Allah Bapa yang membantu Yesus. Bukan.
musuh itu ditaklukkan, Yesus itu hanya tempat. Setelah ditaklukkan, ditaruh digelundungin di depannya Yesus. Jadi Yesus nggak kerja apa-apa. Memang Allah membantu Yesus. Bukan istilah salah. Membantu Yesus itu berarti gini, ya, Frank, nih ya, misinya dia menaklukkan, tak bantu nih, gitu loh. Jadi Yesus nggak ada urusannya dengan penaklukan. Musuh itu pokoknya kalau udah takluk adanya di bawah kakinya Yesus. Tapi yang dibantu, you know, itu bukan Yesus. Allah Bapa tak pernah turun masalahnya. Musuhnya ada di bumi. Yang memang nggak perlu turun, dia dari atas saja. Lah, tapi gimana cara bersentuhan dengan manusia yang ada di bumi ini yang perlu ditaklukkan? Dia pakai manusia yang telah menjadi serupa dengan Yesus, yang ada benih Yesus ini sekarang dipakai. You know? Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya ini, Roh Kudus akan memprovokator, you know, manusia-manusia ini untuk sepaham dengan Bapa, ya, sehingga sebenarnya kita yang bergerak. Ketemu nih, Bu Malik manifestasi gitu, ternyata di dalamnya ada roh apa nih gitu ya. Wah, ternyata ada roh yang belum berdamai, tak damaiin. Kalau istilah membantu tidak benar, berarti istilahnya Allah agitasi. Pak, lebih ini loh maksud saya ini ya. Ya. Sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya hanya akan dijadikan tumpuan kakinya. Menantikan lebih arah kata kerja pasif kan, ya lah. Jadi dia nggak lakukan apa-apa karena apa, dia sudah selesai masa tugasnya di bumi ini. Dia sudah berkatakan it's finished, sudah selesai, sudah diturunkan. Lalu dia naik di katrol di sana. Sekarang kamu boleh tinggal di sini di sebelah kananku sambil nunggu nih. Semua musuh-musuhnya nanti aku taklukkan, aku taruh di bawah kakimu, gitu loh. Jadi bukan menolong, karena urusannya apa sekarang? Musuhnya musuh siapa? Iya dong. Sebenarnya nggak ada kepentingan sama Yesus dong. Kecuali musuhnya Yesus. Bisa kalau itu musuhnya Yesus. Ya, nih, dah. Kamu kan masa timing udah habis tuh, betul nggak? Kamu belum selesai semuanya, tak tolong ya. Ngerti nggak maksudnya? Pekerjaan Yesus sudah selesai, betul nggak? Pekerjaannya apa sebenarnya? Dia mengucurkan darahnya ini, ya. Lalu darahnya dipersembahkan kepada Allah Bapa, terus ke sana. Nah setelah Allah Bapa ini mulai apa, menerima persembahan darah itu, ya, menerima persembahan darah, ya, lalu melalui darah, ya, yang dipersembahkan oleh si anak ini, sekarang Allah Bapa punya apa namanya, punya alasan. Kalau dia memanggil orang-orang begini, loh kalau benarnya pakai apa? Ini loh, apa yang kerjakan anak begini, ya enggak? Itu mampu untuk mendengarkan ini. Ya. Aplikasi gitu. Ya, jadi udah mencetak aplikasi, tinggal bikin asal mau masuk. Nah itu ketika waktu Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga, kata Pak Gideon kan dia udah nggak bekerja. Nah itu bagaimana dengan ayat yang ketika si Petrus ketika si Paulus berjalan, terusnya Tuhan Yesus ngomong gitu, kenapa engkau menganiaya aku, kata Tuhan Yesus. Apakah dia nggak bekerja juga waktu itu? Dia sebagai Tuhan, ya, atas segalanya. Ada proyek-proyek di muka bumi, ya. Nah, sekarang nanti kita lihat dengan adanya 3 pribadi yang berbeda ini, kita berdoa kepada siapa? Nanti siapa yang bertanggung jawab untuk hal apa? Sesuatu yang ada kaitannya dengan pekerjaan Tuhan, tuayan di muka bumi ini, itu tanggung jawabnya Yesus. Itu ada urusannya gitu, urusannya sama Yesus. Makanya dia sangat menghormati para martir, orang-orang. Ya, kenapa yang nongol Yesus? Karena pekerjaan Tuhan dirusak di muka bumi sama Saulus. Ya, kenapa Yesus yang nongol? Bukan Allah Bapa.
Itu secara roh sama-sama, betul nggak? You know. Siapa? Aku yang kau aniaya itu. Karena apa? Yang ditantang Yesus. You know. Jadi semua pekerjaan di muka bumi itu sebenarnya sertifikatnya Yesus. Jadi kalau Anda lihat sertifikatnya berarti itu atas nama siapa? Yesus. Nah kalau yang si Petrus ketika dia dapat penglihatan yang disuruh ke si siapa tuh namanya yang Cornelius, bukannya itu dia juga bekerja Pak? Sekarang yang gerak siapa? Dia hanya menginspirasi. Itu bukan kerja. Menginspirasi itu bukan kerja, betul nggak? Saya diam aja di sini, betul nggak? Yang operate ini Frank sama Henry. Saya nggak usah lari sana lari sini, betul nggak? Saya kadang-kadang cuma tak ketipin kalau apa gitu, menginspirasi aja. Gitu. Saya hanya ngomong aja. Tapi tangan siapa yang gerak? Ya, kalau Frank, aku habis angkat tuh, lah gitu lah, begitu ya. Tangan siapa yang gerak? Ya, kenapa saya suruh? Karena ini ada di area pekerjaan saya, betul nggak? Saya suruh, nggak mungkin saya ngomong gitu di rumah orang lain, betul nggak ya? Tolong, Mbak, angkat itu. Lu siapa? Jadi pekerjaan apa? Pekerjaan apa? Bapak juga begitu. Bapak ngobrol nggak sama Yesus setelah dia mendelegasikan cuma tugas ngobrol juga, tetap. Ya, tapi tugasnya sudah didelegasikan. Ya, nah, dia sudah menyelesaikan segala sesuatu. Sekarang dia tinggal duduk menunggu. Kata menunggu itu sampai semua musuhnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan di muka bumi ini sebenarnya tinggal apa sih? Tujuannya cuma satu. Menaklukkan musuh-musuh Bapak, ditaruh di bawah kaki Yesus. Itu jenis pekerjaannya. Nggak ada lain lagi. Kenapa bangun gereja besar-besar? Kalau misi di dalamnya tidak menaklukkan musuh, ya, kan bunyinya begitu, betul nggak? Sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Gereja itu harus tahu, betul. Jadi gereja semua gereja sesat nih ya, kalau tidak memiliki tujuan menaklukkan musuh Bapak. Mereka kan tidak paham tentang istilah ini, betul nggak? Mereka hanya bicara tentang multiplikasi, betul nggak? Multiplikasi, nggak, ini istilah multiplikasi itu mereka bisa artikan multiplikasi jiwa-jiwa atau apa segala macam itu loh. Jumlah lebih ke arah apa? Kuantitas, betul nggak? Tapi Anda lihat, ini bukan masalah kuantitas atau kualitasnya. Dari kuantitas diseleksi dari kualitas, betul nggak? Orang-orang yang berkualitas inilah yang dipilih untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Menyatu dengan keinginan Bapak. Visinya Bapak cuma satu. Yesus sudah selesai kerja. Sekarang duduk di sebelah kananku. Dan aku sekarang punya gagasan. Orang-orang yang sudah diseleksi ini, ya, sekarang mau nggak sekarang kau setuju dengan pahammu? Musuh-musuhku jangan digebukin, jangan dicincang, Dibom, jangan dibom, jangan di robek, jangan di apa lagi? Tendang, ya loh. Nah, sekarang musuh-musuhku ini harus dilakukan pendekatan dengan cara persuasif, ya loh. Dibujuk, dirayu, betul nggak? Jadi itu programnya Jokowi benar. Nah, masa kalah sama Jokowi, betul nggak? Langsung datang ke Hambalang, ketemu sama orang-orang yang datang begitu. Nah, itu persuasif namanya. Nah, Anda pun harus begitu. Itu caranya Allah Bapa. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Buat kebenciannya. Kalau Anda tidak benci, Anda akan bisa merangkul orang. Tapi kalau Anda benci, Anda nggak bisa. Benar cinta gimana? Ya beliin toprak dulu lah.
Ibrani 2:7-8. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat dan segala yang sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ya, ayat 8 coba perhatikan. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecuali membantu, ya, membantu kita. Betul nggak? Itu lebih ke arah begitu. Kunci kita hilang gitu ya. Nanti dia ngomong tuh di bawah di tasnya Deli itu gitu. Itu langsung gitu. Benar. Itu ada suara atau enggak gitu. Nah, jadi Tuhan langsung tunjukin gitu, siapa yang suka ngumpet-ngumpet itu. Nah. Oke, next Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus ini nanti akan bersaksi tentang siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Betul nggak? Meneguhkan biasanya. Kesaksian-kesaksian yang ditimbulkan oleh Roh Kudus itu selalu mengacu tentang apa? Tentang keberadaan Tuhan Yesus. Apalagi orang-orang yang tidak melihat fisiknya Tuhan Yesus, seperti kita di masa kini ini, nggak pernah melihat wujudnya Yesus seperti murid-murid pada waktu itu. Anda bisa kenal Yesus dari mana? Roh Kudus sekarang, betul nggak? Walaupun ada logos ini ditulis oleh muridnya Yesus. Ada cerita tentang seseorang yang lahir di Nazaret, namanya Yesus, anaknya Maria dan Yosef, lahirnya di kandang mbah. Yang itu cerita sama sekolah juga gitu, lahirnya di kandang mbah. Terus sana boleh kucing. Itu ditulis di Injil kan. Anda tanpa Roh Kudus bisa nggak mengerti tentang adanya Yesus? Bisa aja. Itu kan tertulis, betul nggak? Kalau kita boleh dibaca siapa aja dong Injil dong. Orang yang nggak ada Roh Kudus boleh nggak baca Injil? Boleh. Pengertiannya. Ya, secara ini orang tuh ngerti nggak ada Yesus? Ngerti. Ngerti. Karena apa? Ditulis udah begitu. Ya, tapi yang Anda lihat kesaksian. Maksudnya saksi itu supaya apa? Dibutuhkan saksi supaya keabsahannya, keyakinannya, keteguhannya ini Roh Kudus yang akan meneguhkan di dalam hatimu sebagai meterai jaminan dalam hidup Anda. Betul nggak? Tapi kalau hanya pengetahuan aja, nggak perlu Roh Kudus. Cukup Anda baca beritanya, aku tahu. Ya, pengadilan butuhkan saksi. Betul nggak? Ya dong. Tahu isu gitu loh. Tapi keabsahannya itu Roh Kudus yang membuat, sehingga orang itu bisa menerima dan begitu yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu Roh Kudus yang membuat gara-gara dalam diri Anda. Tanpa Roh Kudus Anda nggak bisa percaya seperti itu. Ya. Jadi ini pertolongan Roh Kudus. Waktu Anda dijamah Roh Kudus, hatimu lembut. Lalu kamu yakin bahwa ada namanya Tuhan Yesus. Amin. Ia akan bersaksi tentang aku. Ada keraguan, ada kebimbangan, nanti ada lagi muncul kesaksiannya dalam diri kita ini, ya. Nah, terus sekarang Wahyu 22:1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ya, ada berapa tahta? 2. Dua. Ya.
kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Ya, Yohanes pasal 7 bilang apa? Dari dalam hati orang akan keluar mengalir aliran. Yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. kok firman? Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara di sini ada sungai air kehidupan yang jernih. Kenapa di bawah tahtanya Bapak itu kok ada sungai? Kalau di pasal 4 ayat 13 dari dalam hati Itulah, itu bukan, itu mata air. Mata air sama air, aliran air hal yang berbeda. Terima Tuhan Yesus punya mata air, ya enggak? Nah, Anda diurapi Roh Kudus, sekarang mulai mengalir aliran-alirannya, ya. Nah, yang dimaksud itu adalah Roh Kudus, langsung dijawab di bawah ayatnya, ya. Nah, komplit baca ya. Jadi patokannya 4 itu mata air sumber. Pasal 7 udah aliran namanya, ya. Kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir. Tadi kalimatnya gimana? Terima Yesus, terima Roh Kudus, terus Terima Tuhan Yesus punya mata air, ya. Diurapi Roh Kudus sebenarnya itu kan kalau kita ngomong diurapi ya. Roh Kudus bisa bermanifestasi dari diri Anda akan memancar aliran-aliran air, ya. Pada puncak perayaan itu, kadang-kadang dari hati orang yang percaya ini akan mengalir aliran air yang hidup, yang dimaksud adalah Roh Kudus di situ. Jadi maksudnya ketika diurapi gitu ya, lebih ke arah ke situ. Jadi Roh Kudus dalam diri kita ini kalau Anda yakinin, dia akan memanifestasikan banyak hal, banyak aliran hikmat, aliran kuasa, aliran ini macam-macam. Nah, itu dampak daripada Anda menerima Roh Kudus, ya. Tapi kalau terima Tuhan Yesus dari dalam hatimu, pasti ada mata air yang membuat Anda puas dengan Yesus. Nah, oke. Nah, aliran itu ternyata keluarnya dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nah, itulah Roh Kudus keluar dari. Nah, ada ayat satu lagi ya, ayatnya apa itu? Ya, yang keluar dari Allah. Yohanes 15:26. Nah, Yohanes 15:26 itu bunyinya. Yang keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa itu Roh Kudus. Ya, yang keluar dari Bapa. Ada kata, ya kalimat apa satu kata keluar dari Bapa. itu Roh Kudus. Ya. Yohanes 15 ayat 6. Ayat 6. 26. Yohanes 15 ayat 26. Nah, sekarang kepada siapa kita berdoa? Tergantung akan pokok doa kita. Kita tahu kepada siapa kita harus kepada siapa itu harus ditujukan. Untuk hal-hal tentang pekerjaan dan pelayanan Injil, kita datang kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau urusan ini Anda sapanya Tuhan Yesus, ya. Lebih tepat. Karena apa? Ini bagian tugas daripada Tuhan Yesus untuk menolong kita, meminta hikmat dan pimpinan, mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Kita berdoa kepada Roh Kudus. Jadi kalau Anda pengen nih hikmat turun, mengingatkan tentang firman Tuhan, minta Roh Kudus dengan Tuhan Yesus. Terus tentang anugerah pemberian bermacam-macam roh, kita akan datang kepada Bapa, ya, minta roh hikmat dan wahyu, ya, itu mintanya kepada Bapa, ya. Terus Kisah 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, ini doa kepada siapa ya? Tuhan Yesus. Kenapa kepada Tuhan Yesus? Karena Dia Tuhan. Karena Dia Tuhan, bukan Dia Fran, gitu ya.
ya Tuhan, betul nggak? Bukan karena ya Tuhannya, maksud saya. Isi daripada doanya itu apa? Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini konteksnya tentang kok firman? Tentang pekerjaan Tuhan. Iya, memberitakan firman. Ini firman kok. Ya, bukan firman kok, firman Allah. Ya, tapi bilang tentang memberitakan firman ini kan sedang melakukan pekerjaan Tuhan, lalu mendapat ancaman. Ya, di daerah ini Anda doanya mintanya kepada Tuhan Yesus. Karena Anda di bawah pengawasan Tuhan Yesus ini ya. Nah, Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, mintanya kepada siapa? Siapa? Bapak. Siapa? Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapa itu? Bapak. Bapak surga kami. Punya tuaian. Eloan. Siapa? Eloan. Yang punya tuaian itu Bapak. Mintanya kepada siapa? Bapak. Ya, Kalau nggak Tuhan Yesus ya Bapak. ya. Ini masih di dalam Tuhan Yesus ya, karena ini masih konteksnya tentang pekerjaan ya, pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang Yohanes 14:26. Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini tugas daripada Roh Kudus, mengingatkan, mengajar kita. Jadi kalau Anda ya suka lupa, Anda minta kepada Roh Kudus. Kalau Anda kurang ajar, bukan ya? Dialah yang akan mengajar segala sesuatu, bukan kurang ajar. Kalau nggak bisa ngajar ya kurang ajar. Ya, kalau Anda kurang pengajaran, itu lebih enak, nggak enak deh kalau bilang kurang ajar, padahal iya, gitu ya. Nah, segala sesuatu kepadamu, minta kepada Roh Kudus, ajar aku Roh Kudus, betul nggak? Ya, nah, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari loh. Benar kan? Anda minta pada siapa ya? Untuk mengajar Anda. Roh Kudus sebenarnya. Sebenarnya ganti loh, ajar kami mami gitu ya. Menghitung hari-hari gitu. Karena Anda nyonteknya di perjanjian lama itu kan diambil dari kitab Mazmur, betul nggak? Nah, Anda yang mengerti kondisi perjanjian baru, sebenarnya banyak hal yang udah nggak cocok pada tempatnya. Istilahnya kadang-kadang walaupun Allah ngerti lah maksudnya, oh yang dipanggil kamu itu gitu aja, datanglah bodoh ada ngomong Tuhan gitu ya, Tuhan yang mana? Kita lebih pintar lah kan, manggil siapa, betul nggak? Untuk tulisan mengingatkan kita adalah mengajar Roh Kudus. Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus tidak pernah ngomong sendiri. Bos itu ngomong dari dirinya sendiri. Semua yang didengar dari Bapaknya, itulah yang disampaikan kepada Anda. Ya, bahkan ia akan menuntun Anda ke dalam seluruh kebenaran. Ya, sehingga hidup Anda akan mengalir benar. Ya, Yohanes 16:23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa,
akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ya, tadi dikatakan Anda boleh minta kepada Tuhan Yesus, Anda boleh minta kepada Roh Kudus, tapi satu hari Anda juga boleh minta kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kau minta Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus enggak? Iya. Iya. Jarang ya. Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus itu jarang ya. Coba deh, ayo perhatiin doa Anda. Iya, jarang. Enggak, Pernah sih, enggak, pernah, cuman jarang. Nah, itu akhir doa, betul nggak? Tapi biasanya doa yang Allah bawa itu Bapak surgawi dalam nama Tuhan Yesus, itu udah kayaknya udah format. Betul nggak? Tapi jarang kali Roh Kudus dalam nama Yesus, pernah nggak? Jarang. Pernah, cuman nggak kayak Bapak. Syukur. Saya sering mengucap syukur kepada Ibu dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus itu untuk menutup mengakhiri doanya. Mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur atas Ya. apa boleh ini. Makanya sebenarnya itu malah tidak ada ayatnya. Itu malah nggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya cuma satu, dalam nama minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, itu yang Alkitabiah. Betul nggak? Lah kenapa Roh Kudus tidak penuh? Nah itu. Artinya gitu ya. Memang gitu. Bagus. Kudus kan diutus Betul. Yesus sendiri. Iya. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Dia akan memberitakan hal-hal yang diterimanya daripada aku. Nah, makanya Allah Bapa itu kan nggak pernah nongol masalahnya, betul nggak? Nah, Yesus yang menyatakan dirinya, itu memperkenalkan Bapaknya, betul nggak? Nah sekarang orang yang kenal Yesus boleh minta sama Bapak. Jadi syaratnya cuma satu, lo harus kenal anakku. Nggak kenal anakku, aku nggak mau jawab. Itu Bapaknya begitu prinsipnya, betul nggak? Nah sekarang Yesusnya sudah naik, Roh Kudusnya kan udah di bumi bersama dengan Anda. Enggak perlu lagi pakai dalam nama Yesus. Tapi untuk menutup doa itu perlu kan? Dalam nama Tuhan Yesus aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau Pembukaan nggak usahnya. Pembukaan nggak usah. nggak usah membuka perkenalan penutup sumnya. Wow, kebanyakan itu namanya belete-lete nanti ya, belete-lete nanti ya. Nah, doa. Tadi, oh Tuhan, dalam nama Yesus. Ya Tuhan, dalam nama Yesus lagi gitu ya. Tuhan yang enggak. Tuhan Yesus juga tenang. Oh Tuhan Yesus sebut Tuhan Yesus lagi gitu. Langsung. Oh. Ya kan, Roh Kudus itu sudah nyata dalam diri Anda. Ya. Nah, Allah Bapa harus pakai. Kalau misalnya aku minta konfirmasi kepada Roh Kudus, membuang bla dalam nama Yesus. Boleh. Dalam nama Tuhan Yesus itu kayak satu penutupnya, ya. Oke, sekarang Yohanes 16:26-27. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, nah, banyak orang dulu selalu memakai jasa Yesus. Ya, tolong dong mintain ke bapakmu. Ya. Nah, tapi satu hari enggak, aku katakan kamu boleh direct langsung ke sana, minta langsung kepada bapakku, boleh. Syaratnya cuma satu, kalau kamu telah mengasihi aku dan percaya aku datang dari Allah, gitu, ya. Efesus 1:15-17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, ya. Ayat 17 Anda perhatiin. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Ini mengacu kepada siapa? Yesus.
Apa? Tuhan Yesus gimana? Allah Tuhan kita kok. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Allahnya Tuhan Yesus, yaitu Bapa yang mulia. Betul nggak? Minta apa? Roh, hikmat, dan wahyu. Jadi kalau Anda minta roh, hikmat, dan wahyu, jangan bilang Tuhan Yesus minta roh, hikmat, salah. Bapak Saudara, aku minta sekarang roh, hikmat, dan wahyu turun dari surga, gitu ya. Maksudnya bukan kepada Roh Kudus, Pak. Nah, Roh Dewan. Pak, makanya mintanya kepada Roh Kudus. bukan. Roh, hikmat, wahyu. Ya, loh. Kan Revelation itu kan penerjemahannya. Kayak jadi sesuatu yang udah ada, tapi Anda nggak mengerti, dia akan lepas. Itu bukan dari Roh Kudus. Tapi roh hikmatnya, roh wahyunya itu kayak batangnya, gitu loh. You know? Ada roh, ada orang yang nggak berhikmat, kenapa? Nggak ada roh hikmat. You know? Jadi roh hikmat itu dari Allah Bapa. Iya. Tapi kalau untuk hikmat dan pimpinan, pengajaran, pengertian itu Iya. kepada Roh Kudus. Lebih karena roh itu lebih karena satu apa namanya? Sumber ya. Jadi roh itu kan kayak molekul gitu ya. Yang sumbernya sama, manifestnya ya. Dan iya sumbernya sama penerapannya beda. ya. Jadi kalau kita tidak mengerti memahami, tanya sama Roh Kudus, dia akan memberikan pewahyuannya bisa. Tapi wahyu sendiri, roh wahyu itu Anda bisa minta kepada Miliknya. pemiliknya segala roh yaitu Ini Allah. ayat ini kan ada kata Bapa, ada kata Tuhan Yesus. Ya toh? Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa. Ini kan ayat ini menjelaskan dua pribadi, ada Bapa, ada Yesus. Ya, Bagian dari Tritunggal juga. ya. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ini bukan satu, gitu ya. Cuma orang juga nggak paham aja. Padahal ayat ini sering dikorbankan juga. Tapi kalau dikorbankan tentang apa? Roh hikmat dan wahyunya. Terus nanti bawahnya tuh tentang apa namanya? Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa kuasanya, gitu ya. Lalu bicara tentang apa? Kehebatan kuasa. Tapi tentang ininya nggak pernah muncul. Tadi kan ada kalimat kata berdoa memohon roh kepada Bapa, terus kepada Yesus, kepada Roh Kudus gitu kan. Ya. Nah ini orang-orang yang tidak mengerti itu terus dipukul rata gitu gimana? Ya, nanti pukul sendiri. Pukul rata. Itu makanya umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Sekarang kan GBI-nya Manito kan masih belum ngerti itu. Kalau saya pernah nanya habis khotbah itu lah singgung mengenai ini, ya pokoknya ini Ya. ada misteri. Misteri ilahi Jadi mereka. Tuhan Yesus itu masalahnya dia. Ya, maksudnya Yesus itu misteri itu gitu. Makanya sekarang gini ya, coba Anda mulai belajar lebih banyak ya. Anda yang belum terdeteksi ini, ya, Anda bisa menyusup. Paling enggak Anda bisa ngobrol dengan mereka, kasih masukan. Ya, sifatnya jangan Anda sepertinya kayak menghakimi itu, jangan. Sifatnya Ya, pertanyaan. sebuah pertanyaan nanti share gitu ya. Ini kok aneh ya, saya kok nangkep begini. Tapi jangan memaksa dia gitu loh. Tapi paling kayak sifatnya sifatnya itu kayak pemberitahuan. Jadi kesannya di mata mereka kamu bodoh banget. Iya, biarin. Tapi dia juga mikir akhirnya, oh iya ya, tapi itu kayaknya orang bodoh tapi benar juga ya. Nah, itu. Jadinya bodoh Ya, gitu. itu sedep-sedep nikmat tuh begitu ya, dipandang bodoh loh, tapi sampai rumah tuh gemesin gitu ya gitu. Wah kayak gitu, akhirnya nggak tahan di telepon gitu. Pak Beni kemarin ngomong apa loh? Itu yang omongan aneh itu loh. Yang mana? Itu tentang gitu. Wah, kesempatan. Boleh deh kita ngobrol ya. Tapi jangan terus langsung diinjak-injak gitu juga. Tetap dengan nyantai itu, ya. Lama-lama dia bilang, enak juga nih ngomong kok Beni. Enak juga. Lebih enak lagi kalau itu pemuritan dulu. Nah, langsung loh. Maksudnya pemuritan gimana? Ya udah kumpulin beberapa orang. Nanti Pak
ngajar. Gitu dong, itu caranya gitu, betul. Spesialis Tritunggal. Spesialis Tritunggal, gitu. Kalau Frans spesialis apa lo? Tritunggal. Semua kayaknya pakarnya baru di Tritunggal gitu. Yang lainnya juga dong, gitu ya. Ya mulai banyak paham. Pak, misalnya kalau kita nanti ya, kalau kita doa ke Allah Bapa untuk semua hal, boleh kan? Boleh aja. Boleh ya. Cuma surga itu mikirnya bodoh banget dia orang. Udah nggak ikut pemerintah, nggak ngerti gitu ya. Kita mempercayakan pada Allah Bapa, nanti Allah Bapa yang ngatur. Kalau udah dikasih tahu, udah diajar, udah dibilang-bilang begini, coba belajar dong, bilang gitu. Udah dikasih tahu, kecuali orang yang belum dengerin pelajaran kita tuh mau kayak begitu, kita ya udahlah, yang penting didengar gitu ya. Tapi kalau udah dengar begitu tetap nggak bisa memilah ini. Nah, kamu nggak pelajarannya, betul nggak? Minta tentang roh tetap pada Tuhan Yesus, ya loh. Tentang pekerjaan ngertinya ke Allah Bapa, betul nggak? Suruh ingetin, mintanya Roh Kudus, mintanya Tuhan Yesus, betul nggak? Tuhan Yesus ingetin kunci saya di mana? Tapi ada orang yang berdoa model ya coba aku sini, ternyata menjawab dalam ketidakmengertian ini. Nggak apa-apa. Surga itu modelnya harap maklum, gitu loh. Dia memaklumin Anda. Cuma sekarang semakin kita dewasa, semakin kita mengerti, gitu enggak? Maka kita tahu dong, kita ngomong sama siapa, betul nggak? Ngomong sama mami, ngomong sama papi, ngomong sama koko, betul nggak? Urusannya apa nih? Di rumah nih ada koko, gitu, ada mami, ada papi. Urusan minta uang saku, bukan ke mami. Itu ada di dompet papi. Betul nggak? Kalau untuk mengutus Allah Bapa atau Tuhan Yesus? Apa? Yesus lah. Gimana pertanyaannya? Untuk mengutus. Mengutus yang mana tuh? Misalkan utus, Bapak utuslah atau Tuhan Yesus utuslah kami untuk menyampaikan firman. Untuk apa dulu? Menyampaikan firman-Mu. Ya. Yesus. Konteksnya dalam apa? Gitu loh. Diutus untuk apa? Berarti kalau diutus dalam firman untuk menyampaikan firman berarti ke Tuhan Yesus gitu ya. Kalau untuk memberitakan Injil tetap Tuhan Yesus gitu. Iya kan Yesus. Pokoknya ada Pekerjaan gitu. ada pekerjaan. Ya. Kan Yesus itu firman yang menjadi manusia berhubungan dengan firman itu kan. Ya. Pak Agus tuh kan belum kebagian ke depan ini kita. Oh iya nanti Minggu sudah datang dong. Kan hari ini Pak. Itu acaranya Minggu ya. Kan hari ini Pak. Oh enggak, hari Minggu acara fellowship baru kita ada acara. Siapa ya? Aku Ya. sebagai Enggak, saya tanggal 6 belum udah keluar kota. Ya, luar desa juga boleh ya. Memang tanggal 4 mau demo terus tanggal 6 di. Ya, ya. Kesimpulan ya. Ya, kita simpulkan dulu, nanti kita ngobrol berikutnya. Kesimpulannya sekarang. Allah Bapa atau God Eloah melahirkan Tuhan Yesus, Yahweh, Jehovah, Adonai, Lord, God. Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Jadi Allah Bapa itu disebut God atau Eloah. Melahirkan Tuhan Yesus namanya Yahweh atau sering disebut juga Jehovah, Adonai, Lord God, Tuhan Allah, ya. Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Tuhan Yesus yang kemudian menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Lalu Allah Bapa menjadikannya Tuhan atas semua ciptaannya itu. Segala sesuatu adalah miliknya, ya. Jadi setelah Tuhan Yesus diciptakan, dilahirkan oleh Bapa, Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, singgasana maupun kerajaan dan pemerintah maupun penguasa. Ini ayatnya yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, itu ayat di atas, materi kita di atas, ini kesimpulan. Jadi nggak pakai ayat di sini. Ya, terus setelah itu Yesus setelah menang, Dia diangkat oleh Bapaknya jadi
Tuhan, ya, atas semua ciptaannya. Jadi Yesus itu bukan Tuhannya Bapak, bukan. Bapak nggak ikut. Yang di bawahnya Yesus sekarang panggil Yesus Lord. Tuhan. Waktu perjanjian lama bagaimana Pak? Kan dipanggil Jehovah, Yahweh, kan artinya kan Tuhan juga Pak. Jehovah, Yahweh, Yehovah. Ya. Lord, kata Lord ya Tuhan, ya. Itu setelah dia memenangkan sesuatu baru setiap lutut bertelur, ya, setiap lidah mengaku. Jadi ketuhanan Yesus itu sah, ya. Maksudnya diakuin gitu, Ya, waktu diakuin. dia turun. Berarti waktu perjanjian lama bagaimana? Itu sebutan aja sebagai orang yang dimuliakan aja. Orang Israel untuk memanggil Tapi Allah mereka. hak atas Tuhan itu kan yang memilih segala sesuatu, betul kan? Walaupun dia ciptakan semuanya, tapi nggak punya hak milik kepemilikannya karena belum diangkat jadi Tuhan atas segala yang diciptakan itu. Setelah diangkat itu dia baru memiliki, tahu nggak saja? Orang disebut aja, orang lain disebut Tuhan juga boleh, tahu nggak? Walaupun dia tidak ada hubungannya dengan saya, ya, karena apa? Orang itu begitu mulia, ya, begitu elok, panggil Tuhan, nggak masalah, gitu loh. Tapi kata Tuhan itu lebih ke arah kepemilikan, ya. Karena engkau sudah tunduk, sekarang aku angkat menjadi Tuhan semua yang kamu ciptaan ini, kamu boleh memiliki itu semuanya. Berarti ibaratnya ketika dia waktu turun baru disahkan ya, gitu. Ya. Allah Bapa lalu membawa Yesus turun ke bumi dan lahir sebagai anak manusia. Ia menjelma menjadi manusia dan menebus umat manusia di kayu salib. Selain menebus dosa umat manusia, salah satu tugasnya adalah memperkenalkan atau memanifestasikan nama Bapaknya melalui dirinya. Sekarang orang Yahudi dan dunia boleh mengerti bahwa di atas Yahweh ada lagi Eloah, Sang Bapa. Kemudian ia kembali duduk di sisi kanan Allah Bapa di surga. Ia yang akan datang lagi sebagai pencuri yang menyelamatkan umatnya dari murka Allah pada masa antikris, dan kemudian turun kembali membinasakan antikris dan nabinya. Ia kemudian bertahta di Yerusalem sebagai raja di atas segala raja selama masa kerajaan 1000 tahun, ya. Nanti urutannya sampai akhir daripada puncak daripada pelayanan Yesus itu di kerajaan 1000 tahun, di mana dia akan menjadi raja selama 1000 tahun, ya. Itu ya kumpul semuanya di situ 1000 tahun Yesus sebagai raja di atas segala raja. Gideon juga raja. Nggak ada anak raja karena kita semua raja. Itu enggak? Kita semua raja. Nggak ada anak raja. Anak raja itu selalu hanya menikmati dan memanfaatkan fasilitas bapaknya. Tapi raja itu beda. Anda punya nanti di kerajaan 1000 tahun damai, kira-kira ada raja atas mana? Anak raja nggak ada di sang raja ya. Nah, raja atas metro. Metropolitan. Ini kesimpulan ini hanya menjelaskan tentang Bapa dan Yesus ya. Oke. Cuma Roh Kudusnya nggak dibahas di sini. Nah, Roh Kudus sudah. Hati sebelum itu kata suara. Ini Roh Kudusnya kemana? Beda. Ya, Roh Kudusnya gimana nih?